Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Hibino Kafka untuk menjadi Defense Corp. Apakah dia akan berhasil dalam anime berjudul Kaiju Number 8, episode keempat. Wibu. Episode keempat melanjutkan situasi ketika Kafka yang tidak mau menyerah untuk terus melanjutkan seleksi Defense Corp. Meski tulangnya sudah banyak yang patah, dengan meyakinkan Hoshina Shishiro, akhirnya dia diizinkan melanjutkan ujiannya. Meski dengan kondisinya yang buruk, Kafka tetap bersemangat. Oleh karena itu, Ichikawa menawarkan diri untuk membantu Kafka. Tentu dengan senang hati Kafka menerima bantuan Ichikawa. Tapi kerjasama mereka membuat Hoshina ngakak. Bagaimana tidak? Itu karena Kafka dan Ichikawa melakukan hal yang tak terduga, di mana Ichikawa menggendong Kafka di pundaknya sambil berlari. Itu membuat perhatian semua orang tertuju kepada mereka, sampai-sampai Ichikawa menjadi malu. Tujuan Kafka adalah menjadikan Ichikawa sebagai kakinya, soalnya Ichikawa bisa memanfaatkan kekuatan dari Sweet agar lebih kuat. Sementara nanti Kafka yang akan menyerang. Rencana mereka adalah mengikuti Kikoru. Ichikawa lalu berlari kencang. Secepat aku balas chat dia. Cie. Di sisi lain, Kikoru benar-benar menunjukkan keahliannya. Satu demi satu Yonju dihabisinya sendirian. Sampai-sampai peserta yang lain tidak punya kesempatan untuk membunuh Yonju mereka sendiri. Kikoru bahkan tidak membiarkan orang lain membantunya. Bahkan dia bisa mengalahkan semua Yonju sendirian. Akhirnya sampai ke target terakhir, yaitu seekor Honju. Kikoru melompat dan melempar granat kejut dan membuat Honju menjadi tuli dan terganggu. Kikoru lalu melompat dan mendarat tepat di atas mulut Honju, mengarahkan senapannya ke arah perut Honju. Dan bam! Organ dalam Honju meledak dan Honju pun berhasil dikalahkan. Dan ujian pun selesai. Semua drone ditarik kembali. Lalu bagaimana nasib Kafka dan Ichikawa? Yang mereka tidak dapat apa-apa karena semua kaijunya sudah dihabisi Koru. Nasib. Hoshina dan Ashiromina bahkan mengakui kekuatan dari Shinomiya Kikoru. Dan berkat Kikoru juga tidak ada peserta yang gagal kali ini. Lalu di sini ada yang menarik, di mana Hoshina mengatakan Putri Direktur Shinomiya memang luar biasa. Sebentar, Putri Direktur? Apakah Kikoru adalah seorang dari anak yang penting di Defense Corp? Menarik untuk kita ikuti. Saat Kikoru hendak pergi karena kesuksesannya menghabisi Honju, tiba-tiba dari belakangnya muncul sosok monster kecil. Kikoru merasakan kehadiran sosok yang sangat kuat. Saat Kikoru berbalik, kaiju itu langsung menembak dada Kikoru. Menyeramkan banget. Di sisi lain, belum ada yang menyadari apa yang terjadi dengan Kikoru, termasuk Kafka dan Ichikawa. Tapi tak berlaku lama. Setelah para Yonju yang tadi mati bisa hidup kembali, Kafka dan Ichikawa kaget melihat itu. Kita diperlihatkan jika Kikoru tengah terluka parah setelah jantungnya kena tembak. Tapi sesaat sebelum jantungnya kena, rupanya Kikoru berhasil melindungi dadanya dengan perisai pada Sweetnya dan dia masih bisa bertarung. Kikoru bertanya, siapa sebenarnya kaiju ini? Kaiju itu lalu berbicara seperti manusia. Tentu saja, itu membuat Kikoru kaget. Rupanya, kaiju itu seperti memiliki kecerdasan. Saat Kikoru bersiap menembak, namun tiba-tiba kaiju itu menembak Kikoru lagi. Kali ini seperti Gatling gun. Saking parahnya, teriakan Kikoru sampai ke kantor operator. Itu membuat orang-orang di sana bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Kikoru? Dan barulah diketahui jika Yoju dan Honju yang tadinya mati hidup kembali.
Kali ini kekuatan Honju yang bangkit sekitar 6,4. Itu adalah ukuran kekuatan yang hanya bisa ditangani oleh seluruh anggota Defense Corps, atau jika ingin cepat harus diatasi oleh Hoshina atau Kapten Oshiro Mina. Di tempat ujian, para peserta diminta untuk mengevakuasi ke tempat aman. Keadaan Kikoru semakin tidak aman, apalagi setelah Honju yang tadi dia bunuh hidup lagi, tapi kali ini dengan kekuatan yang lebih kuat. Namun Kikoru tidak mau dievakuasi. Dia bilang, jika tak ada yang menghentikannya, banyak orang yang akan mati. Kikoru memaksakan diri untuk bertarung. Aku harus menjadi yang sempurna, teriaknya. Tapi apa dikata, sekali tabok, Kikoru langsung meleot. Saat-saat sekaratnya, Kikoru flashback ke masa kecilnya saat dia mendapat penerimaan SMP netralisasi Tokyo, di mana Kikoru berhasil meraih urutan pertama. Ditemani sahabatnya bernama Risa, Kikoru bangga karena dia menjadi nomor 1. Lalu saat temannya dipanggil oleh ayahnya, Kikoru melihat kehangatan antar ayah dan anak. Di sini terlihat jika Kikoru menginginkan kehangatan seperti itu. Lamunan Kikoru buyar ketika pelayannya memanggil dan meminta Kikoru pulang karena sepertinya ayahnya akan pulang ke rumah. Sesampai di rumah, rupanya respon dari ayahnya tidak seperti yang dibayangkan. Dia bahkan tidak peduli jika Kikoru berada di peringkat pertama. Dia meminta Kikoru untuk menjadi sempurna demi masa depan negeri ini dan juga demi ibunya. Ya elah, bapak-bapak. Inilah yang membuat Kikoru menjadi seperti sekarang, menjadi orang yang ambisius menggapai kesempurnaan. Kembali ke masa sekarang, Kikoru memaksa dirinya untuk menyerang. Tapi tetap saja dia kena hantam oleh kaiju itu. Sampai dia pada batasnya, lengan kanannya patah, bengkok tak berbentuk. Penderitaan Kikoru tak sampai di situ, karena tiba-tiba organ tunggal Honju yang telah dihancurkan tumbuh kembali dan siap mengumpulkan energi untuk menyerang. Kikoru sudah menyerah dan siap menuju kematian. Saat kematian sudah dekat, Honju menembakkan energinya. Tiba-tiba, Yoku gambatta na, Hikaru! Pahlawan kita Kafka datang dan mengatakan, kerja bagus Kikoru. Bola Blast Kaiju menghantam dan Kikoru melihat sosok Kaiju di depannya. Dialah Kaiju Number A. Omae ga gambatta okage de, minna hinan dekita zo. Bagian ini epic banget sih. Berkat Kikoru yang menahan Honju, peserta yang lain bisa mengevakuasi diri. Rupanya Ichikawa tidak menyangka jika Kafka akan pergi tiba-tiba. Ichikawa yakin jika Kafka akan berubah ke mode kaiju. Kembali ke tempat Kikoru, dia masih terkejut karena melihat Kafka berubah menjadi kaiju. Menyadari Kikoru melihatnya, Kafka memohon agar Kikoru tidak memberitahu Defense Corps tentang kondisinya. Di belakang Kafka, Honju sudah bersiap menembakkan bola energi lagi. Tapi Kafka bisa menepisnya. Inilah saatnya Kafka menghabisi Honju. Dia menyiapkan tinjunya. Kekuatan Kafka mode kaiju terdeteksi oleh operator dan kabar itu diterima oleh Ashiro Mina dan Hoshina. Bahkan dikatakan jika kekuatan Kafka adalah 9,8, angka yang sangat besar. Kafka bersiap dengan serangannya sampai-sampai kakinya berubah jadi paku untuk menahan tubuhnya dan lengannya berubah jadi roket untuk memberikan dorongan. Dan inilah tinju Kafka, One Punch! Tinju mereka beradu dan boom! Honju hancur berkeping-keping sampai-sampai hanya menyisakan kakinya saja. Setelah hancur, Honju sempat terlihat akan bangkit. Kocaknya Kafka memohon agar Honju tak bangkit lagi. Kocak bener, kocak bener. Bener aja dong, si Honju gak jadi bangkit. Kafka lalu berlari ke arah Kikoru. Kikoru mengira Kafka akan menyerangnya. Rupanya Kafka mengincar Honju yang ada di belakang Kikoru. Dan disinilah
Kafka berkata agar Kikoru tidak membahayakan dirinya. 無事でよかった。お前もうちょっと自分を大切にしろよな。 Tiba-tiba Ichikawa memukul kepala Kafka dan ngomeli Kafka karena dia berubah sembarangan. Ichikawa khawatir jika Kafka ketahuan dia bisa koit. Di saat mereka berdebat siapa yang benar dan salah, Kikoru rupanya sudah tak kuat dan pingsan. Saat Mina dan Hoshina sampai di lokasi, mereka melihat tubuh Honju yang sudah hancur. Ini adalah pemandangan yang sama yang mereka lihat 3 bulan lalu. Setelah itu, operator mengabarkan jika Kikoru, Ichikawa, Kafka sudah sampai ke tempat evakuasi. Hoshina sempat curiga apakah kejadian 3 bulan lalu dengan sekarang ada hubungannya. Itu karena dia merasa sekuat-kuatnya Kikoru tidak mungkin bisa melakukan ini. Di rumah sakit, Kafka dirawat karena cedera patah kakinya. Ichikawa juga bilang jika kondisi Kikoru sudah membaik karena dia dirawat dengan teknologi terbaik dari Defense Corp untuk merawatnya. Kafka lega semuanya sudah berakhir. Dia bilang sudah lama tidak bertemu dengan orang-orang yang hebat. Dan Kafka juga mengatakan, dengan mengejar mimpimu, pasti akan ada orang-orang di luar sana yang mengolokmu pada suatu hal yang paling kamu pedulikan. Asik. Kata-kata ini mantap banget dah. Rupanya, obrolan Ichikawa dan Kafka terdengar oleh Ashiro Mina dari balik tembok. Tak lama, Kapten Ashiro Mina mengejutkan Ichikawa dan Kafka. Kedatangan Ashiro Mina rupanya untuk berterima kasih pada Ichikawa dan Kafka karena telah mengevakuasi dan menyelamatkan Kikoru. Yah, gitu doang. Kirain mau CLBK. Kafka sempat ingin menyapa Mina, tapi dia sadar jika belum saatnya. Karena dia belum menjadi seorang Defense Corp. Sementara di tempat perawatan Kikoru, dia diperlihatkan sudah mulai sadar. Dia dihampiri oleh Kapten Hoshina. Hoshina mengabarkan jika Yoju yang hidup kembali sudah dibereskan. Dan tidak ada korban jiwa berkat Kikoru yang mengalahkan Honju. Tingkah Kikoru langsung bingung. Hoshina mengatakan, "Apaku salah?" Kikoru lalu teringat Kafka yang sudah menolongnya. Lalu dia bilang, jika memang benar dia yang membunuh kaiju itu. Lalu diperlihatkan di sebuah WC umum. Seorang sedang mendengar laporan berita tentang serangan kaiju di tempat latihan. Dan ternyata itu adalah sosok kaiju yang menyerang Kikoru dan kaiju yang bisa bicara. Kaiju itu kesal karena tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Sampai-sampai dia mengira jika Kapten Defense Corp benar-benar kuat. Dia juga mendengar tentang kaiju number 8. Lalu tiba-tiba teleponnya berdering. Dari telepon itu terdengar suara orang yang mengatakan jika waktu istirahat sudah selesai. Dan rupanya si kaiju bisa berubah dalam bentuk manusia. Dan gilanya lagi, si kaiju ini menyamar sebagai seorang anggota pembersih bangkai kaiju. Dan episode 4 pun berakhir. Gila bener, Kafka adalah seorang manusia yang berubah jadi kaiju. Sekarang ada kaiju yang berubah jadi manusia. Waduh, Mimin yakin nih kalau yang udah baca manganya pasti tahu ini kaiju apa. Jadi gak sabar menunggu episode selanjutnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe.